Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kali ini akan saya bagi atau share atau kasih tip bagaimana mengolah bahan-bahan yang sederhana ini menjadi makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Makanan ini dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, diantaranya mie instan, saya pilih Indomie, yang Indomie rebus. Kemudian sayuran saya pakai seledri, loncang, tomat, wortel, dan proteinnya saya gunakan atau saya menggunakan sosis. Yang pertama kita pecahkan satu telur dulu, kemudian campur dengan bumbu Indomie dan dikocok ya agak lama supaya bumbunya tercampur dengan baik. Ya, selanjutnya siapkan ya 350 ml air dalam panci, kita panaskan dengan suhu dengan api sedang. Kita lanjutkan kocok lagi sampai benar-benar bumbunya tercampur rata ya. Bisa dilihat bagaimana posisi kalau sudah tercampur rata seperti itu ya. Oke, sambil menunggu air mendidih akan saya iris-iris untuk bahannya, diantaranya sosis ya. Sosis ini tidak terlihat, ini sosis saya potong memanjang 4 bagian, baru saya iris kecil-kecil ya. Tujuannya supaya nanti ketika diaduk atau dicampur akan merata ya. Nah, ini bahan yang sudah jadi ya, sudah saya iris-iris, diantaranya sosis ya yang warna putih itu, kemudian loncang, seledri. Sekarang sedang mengiris wortel ya. Wortel sama diiris kecil-kecil juga ya. Nanti akan ada satu bahan lagi yaitu tomat. Tomat ini kita iris dulu menjadi 4 bagian. Setelah itu bagian dalam kita hilangkan atau kita buang ya. Jadi menyisakan bagian yang luar. Pelan-pelan karena pisaunya tajam, kalau tidak hati-hati nanti bisa melukai jari-jari kita. Oke, seperti bahan yang lain, tomat akan kita iris-iris atau kita iris-iris menjadi bagian yang lebih kecil ya. Kesemuanya bahan ini nanti akan kita aduk atau kita campur dengan telur yang sudah dikocok dengan bumbu Indomie tadi. Memang kalau di saat pandemi seperti ini kita harus kreatif, karena memang kita harus stay di rumah. Walaupun sebagai pegawai kita juga harus WFH, work from home. Jadi ketika di rumah untuk membunuh kebosanan bisa dengan melakukan hal-hal yang seperti ini. Hal kecil tapi manfaatnya besar. Di antaranya membuat jajan untuk anak kita, membuat makanan kecil untuk anak kita. Ini untuk anak saya sangat suka sekali makanan ini ya. Saya juga senang karena di makanan ini ada kandungan gizinya, yaitu protein, kemudian wortel, tomat, seledri ya. Ada protein, ada karbohidrat, ada antioksidan juga. Oke ya, setelah air dirasa tadi mendidih, minyak sudah kita masukkan. Kita tunggu. Nah, ini saya tambahkan satu telur lagi karena kalau melihat banyaknya campuran kok kurang ya. Ini makanya saya tambahkan satu telur lagi. Tapi telurnya telur kampung. Mungkin tadi telurnya yang pertama terlalu kecil, jadi memang kurang, harus saya tambahkan lagi ya. Kita aduk lagi sampai rata.
Selanjutnya bahan-bahan yang sudah saya iris tadi atau sosis, wortel, tomat, seledri, dan loncang tadi kita masukkan dalam telur ya, sambil kita aduk dengan rata. Nah, ini tetap kita aduk dulu supaya bumbunya juga meresap nanti ke dalam telurnya. Nah, ini anak saya ini juga senang sekali, sudah tidak sabar untuk menanti. Oke ya, kita masukkan pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit, jangan sampai tumpah nanti iman-iman ya. Oke, kalau sudah masuk semua baru kita aduk. Saya suka mengaduknya menggunakan garpu karena pengalaman saya itu kalau mengaduk pakai sendok itu sulit. Memang harus pakai sendok garpu ya, yang akan lebih mudah, jadi bahan-bahannya akan lebih mudah tercampur. Kita lihat, nah betul kan. Nah, wow, ya itu suara anak saya itu sudah nggak sabar pengen makan mie. Nah, ini sebenarnya minta mie rebus, tapi berhubung ini baru membuat makanan ini ya, nanti setelah ini baru dibuatkan. Oke ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita persiapan untuk mengaduk mie dengan bahan yang sudah diaduk dengan telur tadi. Sambil itu kita siapkan untuk penggorengannya ya. Nah, ini saya gunakan minyak yang sedikit saja. Pancinya saya memilih panci yang ukuran kecil supaya nanti memudahkan dalam menggoreng. Nah, tak lupa saya tambahkan margarin ya, ini saya pilih Wilma supaya rasanya nanti akan lebih gurih. Kita nyalakan apinya ya, kita tunggu sambil menunggu minyaknya panas ya. Kita lihat mie sudah mulai matang, maka mie akan kita tiriskan untuk selanjutnya dimasukkan ke wadah untuk diolah atau diaduk dengan campuran telur dan sayuran tadi. Oke ya, kita menggunakan saringan untuk meniriskan mie ini, karena kalau terlalu banyak air nanti ketika diaduk dengan telur hasilnya tidak maksimal, maka harus ditiriskan dulu. Sebenarnya untuk meniriskan ini butuh waktu 2-3 menit ya, supaya benar-benar airnya sudah nggak ada ya. Kita siapkan tempatnya untuk mengaduk kedua bahan ini ya. Oke, setelah mie kita masukkan, kita matikan api dulu, kita lanjutkan, tuangkan ya adonan atau campuran sosis, telur dan sebagainya tadi ke dalam mangkok yang kedua. Selanjutnya kita aduk. Sepertinya minyaknya sudah panas ya, tapi kita pindah saja yang sebelah sini ya, supaya lebih dekat ya. Oke, kita aduk sebentar sampai merata. Mohon maaf, ini sambil membuat mie permintaan anak saya tadi, membuat mie rebus ya. Ini saya siapkan dulu. Saya tinggal sebentar. Memang ya seperti itu anak kecil, ketika sudah tidak ada jajanan ya mie pun jadi. Memang kesukaan saya itu ketika kecil sampai sekarang, atau dari kecil sampai sekarang itu ya mie instan yang Indomie, entah goreng maupun rebus, itu menurut saya rasanya yang enak menurut saya. Nah itu dengar, sudah tidak sabar. Memang anak saya ini hobi untuk mie seperti ini, tapi saya batasi untuk tidak
terlalu sering ya. Setelah kita pastikan panas, kita tuangkan. Oke, sambil kita rapikan atau kita tata di atas panci atau teflon ini ya. Upayakan yang kita tuangkan itu merata sampai ke pinggir-pinggir supaya bentuknya nanti bagus. Oke, ya, sambil ditekan-tekan ya supaya padat nanti. Oke, kita tunggu beberapa menit untuk mematangkan. Sebenarnya bahan-bahan yang kita tuangkan tadi adalah bahan-bahan yang sudah hampir matang. Mie juga hampir matang, sosis sudah matang siap makan. Sayurannya juga tidak terlalu butuh waktu lama untuk matang. Jadi sebenarnya ini hanya untuk masak yang kedua atau membentuk makanan. Oke ya, saya tinggal sebentar. Kita cek apakah bagian bawah sudah matang. Kalau matang itu biasanya warnanya kecoklatan tapi tidak sampai hitam. Kalau hitam gosong. Upayakan apinya api sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke, kita cek lagi ya. Kita goyangkan seperti ini supaya tidak lengket ya dengan teflonnya ya. Walaupun teflon sendiri itu sifatnya tidak bisa lengket, tapi untuk antisipasi ya kita goyang-goyangkan supaya bahannya tidak bersatu dengan teflon, artinya tidak lengket. Oke, kita nanti cek lagi setelah benar-benar dipastikan bagian bawah matang atau sudah cukup, maka kita balik ya. Ya, kita lihat lagi. Oke, sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah siap dibalik. Cara baliknya seperti ini. Kita goyang-goyang sebentar, lemparkan. Dread. Ya, sudah. Kita lihat warnanya sudah kecoklatan, berarti artinya sudah matang di bagian bawah ya. Tinggal menunggu yang bagian atas tadi. Kita balik. Oke, saya tinggal sebentar untuk membuatkan mie anak saya, mie rebus tadi. Nah, ya. Nah, setelah kita tiriskan nanti hasilnya seperti ini ya, siap disajikan. Oke, kita cari tempat, kita taruh di tempat yang agak bersih ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Nama masakannya atau nama makannya adalah pizza mie, siap santap, rasa mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.